Seluruh hadirin. Perkenankan saya, Dr. Risa Permana Deli sebagai ahli dalam bidang psikologi sosial untuk memberikan kesaksian saya. Kesaksian saya ini saya susun berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari pemohon. Berikut adalah pendapat ahli saya. Perilaku memilih di dalam pemilu selalu diasumsikan sebagai perilaku individual. Karena dalam memilih, secara nyata yang memberi suara adalah individu. Sebagaimana prinsip one man, one vote dalam praktek demokrasi modern. Asumsi ini berdiri di atas sebuah dalil pengetahuan bahwa ketika memilih, setiap individu menggunakan kesadaran penuh dan dalam kesadaran tersebut terdapat pengetahuan yang utuh tentang apa yang harus dilakukan. Dalam konteks pemilu, individu ketika datang ke dalam bilik suara, dia sudah memilih pengetahuan siapa yang akan dia pilih, kemudian siapa yang akan dia coblos dalam perilakunya. Jadi, perilaku memilih dapat disederhanakan dalam skema seolah-olah ada sebab, saya tahu kenapa, kemudian saya memilih. Ibu. Saya memilih. Karena si A begini, maka saya memilih si A. Dan karena si B begitu, saya tidak memilih si B. Setiap individu dalam perspektif seperti ini adalah makhluk rasional. Dalam skema ini kemudian wajar apabila kemudian perilaku memilih dianggap sebagai perilaku rasional juga. Dan karena rasionalitas sebab akibat begitu jelas sirkuit pembentukannya, maka skema ini yang paling sering dipakai untuk rekayasa sosial selama pihak yang berkepentingan paham hubungan apa yang bisa dibangun dari sirkuit skema sebab akibat tersebut. Dalam marketing biasanya skema ini yang paling berfungsi untuk menggerakkan uang, pasar, dan pertukaran. Saya butuh, maka saya beli. Dan akhirnya direkayasa menjadi saya ingin, saya terpaksa beli. Hal yang sama kemudian diaplikasikan pada ruang politik. Kenapa? Dalam politik, skema ini yang paling gampang dipakai untuk merancang kemenangan, bagaimana kemenangan bisa direkayasa, sekaligus bagaimana rakyat dinisbikan kehadirannya, karena kepentingan selalu lebih bisa membaca apa yang dibutuhkan untuk membuat perilaku memilih terwujud. Konsultan politik, konsultan riset, atau bahkan parpol biasanya akan bekerja dengan skema ini untuk menangguk kemenangan. Dan politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik rakyatan yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas untuk akhirnya menjadi semata-mata rekayasa kemenangan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilu tahun ini dan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya, harus diterima nalar memilih seperti inilah yang sebenarnya sedang kita ikuti. One man, one vote, dan perspektif individual. Yang selalu diabaikan dalam kultur politik modern dengan pengandaian di atas adalah kenyataan bahwa perilaku memilih juga adalah sebuah perilaku sosial yang harus dipahami dengan seluruh dalil dan kenyataan sosial yang menyertainya. Apa prinsip utama dari perilaku sosial? Bahwa individu tidak ada yang bersifat otonom atau kedap terhadap individu yang lain. Mereka terhubung dengan berbagai macam derajat keterhubungan pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya. Bisa pada level individual, bisa level keluarga, suku, agama, kepercayaan, adat, konflik, bahkan segregasi, atau bahkan untuk kita orang Asia yang misalnya adalah leluhur. Dan keterhubungan tersebut menjadi pengetahuan paling dasar yang dipakai oleh individu untuk membuat keputusan atau membuat perilaku. Artinya apa? Artinya perjalanan hidup setiap individu sebagai bagian dari sebuah masyarakat, kelompok, atau bangsa akan berpengaruh pada apapun perilakunya, termasuk berpengaruh pada perilaku individu yang lain. Penalaran ini dalam wilayah kajian psikologi sosial justru tidak pernah bisa dipetakan secara jelas
terang benderang sebagaimana dalam skema sebab akibat sebelumnya, dan berbeda juga mesin penggerak mekanisme mentalnya. Apabila dalam skema perilaku individual, mesin utamanya adalah kesadaran, rasionalitas, justru pada psikologi sosial, mesin tersebut difungsikan oleh ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini tidak pernah bisa dilihat, diraba, akan tetapi dapat dirasakan, dan kemampuannya untuk merepresentasikan penalaran individu sebagai bagian dari masyarakatnya justru sangat tinggi. Dan oleh karenanya, walaupun setiap individu bisa menempuh perjalanan atau pengetahuan terjauh sekalipun, watak sosialnya akan selalu melekat. Orang Indonesia yang besar dan tumbuh di Indonesia, walaupun dia tinggal di Kutub Utara, dia akan membawa nalurinya, ketidaksadarannya. Demikian pula sebaliknya. Ketidaksadaran ini yang kita sebut sebagai identitas. Identitas individu sekaligus identitas sosial. Dan inilah keadaan yang selalu membuat setiap individu merasa aman sekaligus tidak aman secara psikologis. Perilaku memilih selalu memiliki dua lapisan tersebut. Akan tetapi bagaimana kedua lapis mekanisme psikologis tersebut mewujud menjadi keputusan memilih sangat tergantung pada keterhubungan antara pemilih yang dipilih dan konteks ketika pemilihan tersebut terjadi. Keterhubungan tersebut pada politik populis disemai dengan berbagai rekayasa dan selalu mengeksploitasi wilayah ketidaksadaran yang tidak enak, yang tidak nyaman, seperti ketakutan, kebencian, kemarahan, kecemburuan, penderitaan, atau yang saya sebut sebagai keadaan deprivasi. Semakin keadaan deprivasi ini didengungkan menjadi sebuah alasan atau sebab yang menghubungkan individu dengan kandidat atau bahkan dengan konteks sosial atau keadaan sosial politik yang lebih besar, semakin ketidaksadaran berhimpit dengan kesadaran dan untuk memilih dalam penalaran sempit yang dirancang oleh kaum populis. Salah satu keadaan deprivasi yang secara jelas dipakai untuk sebuah peristiwa politik di negeri kita adalah Pilgub tahun 2017. Dengan mendengungkan deprivasi ketakutan, kebencian, bahkan kemarahan pada kandidat non-muslim, maka kemenangan dengan mudah diraih atas nama kesamaan agama. Dalam konteks di atas, melalui sudut pandang psikologi sosial, keadaan deprivasi tentang ketakutan dipimpin oleh pemimpin yang tidak seagama telah diaktifkan sebagai pengalaman politik yang menjadi bagian dari pengetahuan dan mengisi ketidaksadaran masyarakat Indonesia. Pengetahuan ini akan terus berfungsi menjadi acuan ketika setiap saat individu dihadapkan pada situasi memilih yang mengeksploitasi ketakutan atau kecemasan atas perbedaan. Di luar kesadarannya bahwa politik tersebut memecah belah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dengan mudah individu akan merapat pada keadaan deprivasi sebagai acuannya dan mengabaikan nalar logis tentang hidup sebagai bangsa Indonesia. Kemudian apa akibatnya? Siapa saja dan di mana saja di negeri ini tiba-tiba skema yang tidak seagama jangan dipilih, atau karena seagama harus dipilih menjadi skema perilaku memilih yang gampang diaktifkan dengan prinsip menghidupkan deprivasi, ketakutan dan kecemasan hidup di dalam perbedaan. Hal yang sama kita bisa pakai untuk menerangkan keadaan tahun 1998 di mana terdapat deprivasi pada kecemasan pada perbedaan rasial. Bisa dalam teori, langsung kesimpulan Ibu, waktunya sudah habis. Saya mohon bisa diberikan waktu lebih, 2 menit mungkin. 2 menit ya. Baik, dalam teori yang saya pelajari, proses inilah yang disebut sebagai proses anchoring atau penjangkaran, proses untuk memahami kenyataan, dan kenyataan tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan perilaku yang dijadikan. Persoalannya dalam kehidupan berbangsa, masalahnya bukan memilih A dan tidak memilih B, itu adalah salah atau benar sebagaimana dalam nalar hukum.
dalam konteks psikologi sosial dan kaitannya dengan persoalan berbangsa dan negara adalah apa artinya kalau itu benar nalarnya, atau apa artinya kalau itu salah nalarnya. Karena bagaimanapun implikasinya adalah seluruh masyarakat kemudian akan memakai acuan tersebut. Karena nalar tadi adalah acuan kita bersama. Atau dengan kata lain, perilaku memilih itu bukan sekedar menghabiskan sekian menit di bilik suara dan menerima kertas suara kemudian memilih. Kemenangan dan kekalahan juga bukan sekedar sekian persen angka yang diputuskan oleh KPU. Perilaku dalam perspektif psikologi sosial memiliki spektrum yang panjang. Dia dipengaruhi oleh sejarah, sekaligus dia dipengaruhi juga apa yang ada saat ini, juga akan berpengaruh pada apa yang ada di depan. Apa yang sedang kita bicarakan di sini bukan hanya sebuah hasil pemilu pada tanggal 14 Februari yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Politik adalah pengetahuan bersama tentang rakyat, apa artinya berdaulat sebagai rakyat, dan bagaimana kedaulatan tersebut menjamin partisipasi dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa. Pemilu dan perilaku memilih dalam pemilu adalah representasi dari rangkaian nalar tersebut. Artinya pengetahuan inilah yang akan kita pertaruhkan untuk membuat garis kesinambungan dengan apa yang kita terima sebagai sejarah masa silam dan bagaimana masa silam tersebut menjadi gagasan masa depan. Politik populis, saya bisa satu paragraf, Pak? Ketua, baik. Politik populisme yang dipakai dalam pemilu 2024 baik secara resmi maupun tidak, sepenuhnya bergerak menegaskan kesinambungan watak politik tanpa nalar yang saya sudah jelaskan di dalam teks yang berasal dari sejarah sebelumnya. KKN yang sejak tahun 98 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa nalar yang berlangsung pada pemilu tahun ini. Kemenangan yang kemudian diperoleh baik oleh Presiden dan Wapres terpilih ataupun oleh legislator adalah penanda bukan hanya sekedar kegagalan dan kerusakan sistem politik di Indonesia. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian kedaulatan dan menghilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya. Kematian tersebut juga menegaskan matinya arah mata angin pada haluan politik yang akan kita jadikan rujukan bersama. Untuk dan atas nama kepentingan menegakkan kembali kedaulatan rakyat sebagai kebenaran publik, sebagai pengetahuan rujukan tentang menjadi Indonesia, maka kesaksian ini kami ajukan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari... Ada yang mulia, saya dan rekan kami Yanwar akan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Nah, saudara ahli banyak menjelaskan mengenai keadaan deprivasi. Kalau saya melihat deprivasi dalam konteks sebab dan akibat, ya, hubungan kausalistik, ya. Ini deprivasi kelihatannya menjadi akibat ya, dalam satu pola hubungan. Tadi disebutkan deprivasi itu antara lain bisa dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan atau alienasi misalnya. Nah, yang saya ingin tanya ya, kepada ahli adalah kaitan deprivasi itu dalam hubungannya dengan voting behavior, perilaku pemilih. Sejauh mana deprivasi itu mendikte, menggiring ya, pemilih yang deprived, yang berada dalam deprivasi itu untuk pilihan-pilihan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Nah, ini pertanyaan teoritik ya, tapi mungkin juga ada contoh-contoh empirik ya dari hal semacam ini. Kalau bisa dijelaskan, terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya lanjutkan. Silakan. Saudara ahli, saya akan bertanya pada persoalan yang faktual yang sebenarnya sudah bukan menjadi sudah menjadi pengetahuan umum di publik, di masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo
di dalam acara peresmian sebuah pesawat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Di dekatnya banyak pejabat-pejabat militer. Apakah perilaku atau ucapan Presiden Joko Widodo dalam acara di lingkungan militer itu dapat menciptakan deprivasi? Karena acara yang dilangsungkan itu tepat pada saat dilakukannya masa-masa kampanye. Kemudian soal deprivasi lagi, saudara ahli psikologi sosial. Dalam setiap kunjungan Ganjar Pranowo atau pasangan calon nomor urut 2 di satu wilayah, tidak berapa lama kemudian diikuti oleh Presiden Joko Widodo di tempat yang sama. Kembali lagi membagikan bantuan sosial yang lagi-lagi menjadi isu terus-menerus. Apakah perilaku Presiden Joko Widodo dapat menimbulkan deprivasi di masyarakat kita? Yang ketiga, saudara ahli psikologi, saudara ahli, saya ingin bertanya pada saudara terkait dengan pragmatisme politik rakyat. Kembali saya mencontohkan soal statement-statement Joko Widodo yang kita tahu tidak konsisten. Bahkan seringkali publik melalui media sosial menganggap sebagai kebohongan. Satu, soal mobil SMK. Kemudian yang lain, kalau dalam konteks pemilu ini, Presiden Joko Widodo menyatakan anaknya tidak mungkin mencalonkan diri. Atau dulu anaknya tidak mau berpolitik, lebih senang berusaha, berbisnis. Nah, apakah perilaku atau ucapan-ucapan Presiden Joko Widodo itu dapat mempengaruhi perilaku politik rakyat, sehingga rakyat menjadi ikut tidak konsisten, kemudian tercipta pragmatisme politik di kalangan rakyat akibat ucapan dan perilaku yang ditunjukkan oleh Presiden. Cukup, Ketua Majelis. Bawaslu itu tidur, Pak Ketua. Mau bertanya tidak? Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Nanti. Saudara ahli, sepanjang yang kami simak keterangan saudara di persidangan ini, apakah benar saudara ahli psikologi sosial? Betul. Pertanyaan saya, apakah saudara ahli itu cukup paham tentang konsep hukum yang dimaksud di dalam Undang-Undang nomor 38, nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas, kolusi, korupsi, dan nepotisme. KKN itu adalah sebuah konsep hukum, dituangkan dalam undang-undang. Apakah saudara cukup paham konsep hukum itu, sehingga saudara berani mengambil satu kesimpulan, bahwa KKN yang kita benci, sekarang kembali lagi? Atas dasar apa saudara menilai itu? Berdasarkan keahlian saudara, atau itu hanya satu pandangan yang sama seperti pandangan orang awam pada umumnya? Terima kasih. Kami lanjut, Yang Mulia. Boleh. Ya, saudara ahli, ini berkaitan dengan keahlian saudara sebagai psikologis sosial ya, kalau tidak salah ya. Saya ingin dapat gambaran dari optik teoritik ya, ingin dapat gambaran dari optik teoritik. Tadi kalau tidak salah kami mencoba untuk meng-underline satu statement penting dalam persidangan ini, politik tanpa nalar. Jadi seolah-olah resultante dari pelaksanaan politik kita hari ini dengan segala hasilnya, segala implikasinya itu, barangkali basisnya itu mungkin sebagian besar itu tanpa nalar. Kalau ini berkaitan dengan preferensi politik. Sebagaimana yang kita ketahui, kaidah pelaksanaan pemilu kita yang sangat esensial saat ini, salah satunya adalah rahasia. Kita nggak pernah tahu orang itu memilih siapa, dengan dasar apa, dengan motivasi apa.
Sehingga bagi kami sedikit janggal kalau andaikan itu bisa terabas secara teoretik untuk bisa kira-kira ada bangunan argumentasi seperti yang disampaikan itu untuk bisa mencerahkan kita. Itu dari mana asal dasarnya seperti itu? Mungkin kami ingin mendapatkan penjelasan dari saudara ahli. Terima kasih. Baik, dari termohon ada pertanyaan? Terima kasih majelis kepada ahli. Pertanyaan utamanya atau pada pokoknya adalah dalam teori voting behavior atau perilaku memilih itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh. Tadi ahli menyatakan banyak pengaruhnya karena faktor deprivasi relatif. Tetapi ada juga secara teoritik yaitu predisposisi, sesuatu yang sudah tertanam di dalam benaknya pemilih ya. Misalkan begini, persepsi tentang bahwa Jokowi itu orang baik, maka kemudian orang yang didukung oleh Jokowi adalah orang baik. Ketika ada persepsi tentang apa yang dilakukan Jokowi jelek, maka kemudian ada perlawanan terhadap orang yang menyatakan Jokowi jelek. Yang berikutnya juga, sebagaimana sudah saya tanyakan juga pada ahli yang kemarin, bahwa dari pemilu presiden sejak 2009, 2014, 2019 sampai 2024, satu-satunya orang yang selalu muncul dalam pilpres adalah namanya Prabowo Subianto. Sehingga bisa jadi itu masuk dalam kategori predisposisi pemilih, bahwa nama itu sudah tertanam sejak lama dalam benak pemilih. Pertanyaan saya, apakah semata-mata perilaku memilih dipengaruhi oleh deprivasi relatif? Apakah kemudian faktor predisposisi yang tertanam sejak lama tidak berpengaruh? Saya kira itu. Terima kasih. Dari hakim ada? Cukup. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian deprivasi. Pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada tim hakim dari tim pemohon. Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsinya secara psikologis kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana. Begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Justru karena dia sebab, maka di dalam politik, seperti yang dibilang, saya butuh, saya beli, saya ingin, saya beli. Oh, saya takut, saya memilih. Jadi deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif. Dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman positif. Itu yang pertama. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu, karena itu berkaitan dengan deprivasi dan juga tentang penjelasan sebagai psikolog sosial. Justru yang saya ingin katakan, kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. Gampangnya, selama ini asumsinya selalu, misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos. Bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman, dikasih koin, kemudian minumannya akan keluar. Saya haus, saya beli, kemudian minumannya keluar. Justru di dalam psikologi sosial, kami tidak hanya melihat faktor individual, kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah. Sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota ke masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama, dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi, bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini. Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan, bahwa dalam proses berpikir itu enggak semata-mata sebab akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah 2 kali menjadi kandidat presiden
sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas. Rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik. Dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang belusuan, yang kalem ini. Dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Satu. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespon secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan, bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman, yang tidak akan mengganggu sebagaimana 2 periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan. Waktunya Ibu sudah. Ya. Boleh saya menyimpulkan sedikit, memberi tambahan? Baik, justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini, cukup dengan berjoget, cukup dengan mengatakan Mas Anies. Kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural, bahwa pemimpin itu enggak perlu pemimpin yang pinter atau pemimpin itu pokoknya yang cool kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologis sosial. Karena seperti yang saya bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik, waktunya.